Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Para hadirin yang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan pada kita, terutama nikmat sehat wal afiyah, nikmat iman Islam, sehingga kita dapat menunaikan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan perintahnya, yaitu salat, terutama salat subuh berjamaah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu dibimbing Allah Subhanahu wa taala untuk menyuju kepadanya. Salawat dan salam kembali kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kelak dimasukkan kita semua di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah hampir sampai pada finish menunaikan kewajiban kita, yaitu puasa di bulan Ramadan. Hanya tinggal beberapa saat lagi. Semoga kita akan mengakhirinya dengan sempurna dan baik, sesuai dengan cita-cita kita, sesuai dengan harapan kita yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala agar menjadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tiada lain, tiada bukan, illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan akhir daripada kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tiada lain, tiada bukan, yaitu ingin meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita mengajarkannya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diharapkan kita dimasukkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun surga itu tidak begitu saja semudah yang diharapkan untuk menggapainya. Untuk mendapatkannya, surganya Allah Subhanahu wa taala itu
harus melalui persyaratan-persyaratan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatun arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Jadi untuk menujunya itu bersegeralah, ya, meraih ampunan Allah. Ya, meraih maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan surga, ardhus samawati wal ardh, yang luasnya seluas langit dan bumi, dan tiada lain surga itu diciptakan uiddat lil muttaqin, adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, yang sering kita dengar kata-kata takwa. Takwa. Jadi orang yang takwa itu adalah orang yang mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakannya dan menjauhi segala larangannya. Apa saja itu? Di antaranya ya, yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hambanya, ya, sebagai sifat dan ciri daripada orang yang bertakwa, yaitu alladzina yunfikuna fis syarra ad-dharra. Orang yang senang berinfak, bersedekah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan ad-dharra, sempit. Bagi orang yang beriman dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah ini begitu sangat penting. Begitu sangat penting yang namanya infak. Karena infak dan sedekah ini adalah yang paling utama dilakukan oleh hamba Allah di muka bumi ini. Ya, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut." Berinfaklah, bersedekahlah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala yang diberikan pada kita. Min qabl, sebelum ay ya'tiya ahadakumul maut, sebelum maut menjemput kita. Sebelum maut menjemput kita, jangan berniat berinfak dan bersedekah setelah kita mati. Utamakan bersedekah dan berinfak atau bersedekah itu min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum datangnya hari kematian. Kenapa? Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas salihin. Agar nanti ketika seseorang itu telah, ya, wafat dan
berkata kepada Allah, "Ya Allah, kembalikan aku ke dunia walau sekejap, walau hanya beberapa saat." Tujuannya apa? Tidak lain, ya, bukan untuk sholat terus, bukan untuk puasa terus, bukan untuk berhaji, hanya untuk fasaddaq, untuk bersedekah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya berinfak dan bersedekah itu. Yang berikutnya yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang bertakwa, sebagai ciri yang kedua bagi orang yang bertakwa, yaitu wal kadhiminal ghaidh, yaitu hamba-hamba yang mampu menahan amarahnya ketika mau marah karena sesuatu hal. Mampu menahan amarahnya, tidak memperturutkan hawa nafsunya. Bagi orang yang bertakwa, sadar, innan nafsa la ammaratun bisu'. Sesungguhnya memperturutkan hawa nafsu itu adalah mengajak kepada kehancuran. Jadi itu yang diharapkan. Sebab dengan menahan amarah itu, hal-hal yang buruk yang akan timbul akibat daripada marah itu dapat terhindar. Bisa saling melukai satu sama lain, bahkan saling membunuh satu sama lain kalau amarahnya tidak tertahan, kalau nafsunya diperturutkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang bertakwa, yaitu al-afina linnas, mampu memberi maaf pada orang yang menyakitinya, kepada orang yang menzaliminya. Walaupun orang yang menzaliminya itu dibolehkan berdoa untuk keburukan bagi orang yang menzaliminya, tapi yang terbaik bagi orang yang bertakwa itu adalah memilih al-afina 'anin nas, memaafkan manusia yang bersalah kepada kita. Allah sangat mencintai hambanya yang pemaaf. Yang berikutnya, harapan Allah kepada hambanya yang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunub illallah wa lam yushirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yaitu hamba-hamba yang bila melakukan dosa-dosa, melakukan maksiat atau menganiaya dirinya, maka dia bersegera fastaghfaru lidunubihim, dia bersegera memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala
atas dosa yang dilakukannya itu, seraya ya berjanji pada dirinya untuk tidak mengulangi. Lam yusirru ala ma fa'aluh wa hum ya'lamun, karena mereka sadar ya akan keburukan dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Wa may yaghfiru dzunub illallah. Mohon ampun pada Allah karena sadar tiada yang lain yang dapat mengampuni dosa kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harapan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang bertakwa. Hadirin salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita ya mengajarkan pada kita untuk menuju apa yang diharapkan oleh kita, yaitu menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meraih surganya yang paling tinggi, yaitu Al-Jannatul Firdaus nuzula khalidina fiha abada. Kita diharapkan dapat masuk kepada surganya Allah, yaitu surga Firdaus namanya, yaitu surga yang al jannah, surga yang paling tinggi, di mana di dalamnya terdapat sungai-sungai yang mengalir di bawahnya dan berada di atas arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu indahnya, begitu bahagianya ya kita berada di surga Firdaus tersebut, yang menjadi harapan bagi kita semua dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita yang hadir di Masjid At-Thaibah yang melaksanakan salat subuh berjamaah, semoga kita bisa mencapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu surga Firdaus. Ya Allah, ya Allah, berikanlah kepada kami surgamu yang tertinggi, yaitu surga Firdaus. Jauhkanlah kami daripada dosa-dosa yang menyebabkan kami terjerumus ke dalam neraka-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terimalah apa permohonan kami. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Demikian hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.